Pamijahan, sebuah tapak suci di jantung Tasikmalaya, di mana sejarah dan rohani saling bersenyawa dalam sunyi. Di bumi Priangan yang lembut, abad ke-17 menyaksikan cahaya Islam menembus rimba dan bebukitан. Dibawa oleh langkah Syekh Abdul Muhyi, ulama berhati samudra, berdarah Arab, berjiwa Nusantara. Gua Pamijahan bukan sekedar rongga bumi, melainkan ruang sunyi yang menampung rintih doa, tanda perjalanan jiwa, dan jejak dakwah yang menembus zaman. Kini, di setiap tapak yang mendekat, ada doa yang menggema, ada kenangan yang bersemayam. Pamijahan bukan hanya tempat, ia adalah warisan, ia adalah napas yang terus hidup di dada para peziarah yang setia menyusuri jejak cahaya. Kini, di setiap tapak yang mendekat, ada doa yang menggema, ada kenangan yang bersemayam. Pamijahan bukan hanya tempat, ia adalah warisan, ia adalah napas yang terus hidup di dada para peziarah yang senantiasa menyusuri jejak cahaya. Secara singkatnya, Syekh Haji Abdul Muhyi, beliau aslinya lahir di Mataram. Ayahnya namanya Sayyid Sembah Lebe Warta Kusuma. Ibunya Sayyidah Raden Ajeng Tanganjia. Secara singkatnya, beliau itu dapat tugas gurunya yang namanya Syekh Abdul Rauf sewaktu beliau lagi mondok atau ngaji di Kuala Aceh. Beliau itu dapat tugas gurunya supaya mencari gua yang ada di Pulau Jawa bagian selatan. Sepulangnya beliau dari Aceh, beliau pulang ke Jawa, lalu beliau menceritakan kepada orang tuanya dan minta doa restunya untuk melaksanakan tugas gurunya mencari gua. Tapi gua itu rahasia. Arti rahasia itu harus dicari, tapi ada di Pulau Jawa bagian selatan. Beliau setelah pulang ke Jawa dan pamit minta doa restu kepada orang tuanya untuk berangkat dari Mataram untuk menuju ke tempat yang dicari itu gua. Beliau pernah singgah di daerah Kuningan, Dharma Kuningan selama 7 tahun. Sewaktu ada di Dharma, yang dicari itu gua, tapi ya dicari di sana saya ketemu, tapi sambil menyebarkan agama Islam. Beliau melanjutkan perjalanan lagi sampai ke daerah Garut Pamengpeuk. Dan beliau di sana bermukim sekitar 2 tahun. Sambil yang dicari nggak ketemu, sambil menyebarkan Islam di sana. Berjalan lagi, mencari lagi, yaitu gua yang dicari. Sampai akhir beliau itu ke daerah Lebak Siu. Dan beliau mukim di sana selama 4 tahun. Tapi nggak ketemu, sambil menyebarkan itu agama Islam. Singkatnya sampailah ke Pamijahan. Setelah ketemu, beliau bermukim di dalam gua sambil menyebarkan agama Islam, dan beliau itu sampai akhir hayatnya dimakamkan di sini. Ini kampung setelah beliau bermukim di Pamijahan di sini. Tempat ini diberi nama Saparwadi. Saparwadi itu kata bahasa Arab dari 2 kata, sapar dan wadi. Sapar artinya perjalanan, wadi lembah atau jurang. Istilahnya ibaratnya kita berjalan di pinggir jurang, kalau tidak hati-hati terpeleset kan kita celaka. Nah, akhirnya beliau wafat di sini dan bermukim di sini, dan
beliau memberikan nama Kampung Saparwadi. Itu nama asli dari beliau. Dan seterusnya Pamijahan. Nah, Pamijahan ini setelah beliau wafat, karena banyaknya pengunjung ziarah ke sini, maka ditambah kata Pamijahan. Pamijahan itu bahasa Sunda, ibarat banyaknya yang ziarah ke sini berbondong-bondong, ibarat kan mau menetas, mau mijah. Yang adik kata Pamijahan, bukan pemuja, bukan. Pemijahan itu ibarat kata itu. Kegiatannya ya bertawasul, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada praktek-praktek yang lain. Cuma di sini langsung ziarah ke makam, bertawasul, hadiah tawasul, berdoa, mau pakai baca yasinah, baca sholawatan, baca Quran itu. Ya yang biasa baik naon baik biasanya tawasul lah itu. Mudah-mudahan lebih maju ya, mudah-mudahan lebih barokah, istilahnya barokah, karena kata barokah itu artinya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau dalam usaha, kebaikan dalam usaha, kebaikan dalam pekerjaan dan sebagainya, itu artinya barokah. Jadi ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Orang-orang yang datang ke sini mudah-mudahan dengan wasilah ziarah mendapatkan keberkahan hidupnya, keberkahan kerjaannya, dan aktivitas kegiatan sehari-hari mudah-mudahan barokah. Yang punya ilmu mudah-mudahan barokah, ibadahnya mudah-mudahan barokah, tambah kebaikannya gitu, mudah-mudahan. Nata disebut Duha Saparwadi. Tentang kampung kuna teh jelas peninggalan para wali di lokasi batu Saparwadi teh ya. Harus bentuk jalan Saparwadi. Ini datang dengan anu coba jelas terkesan ke jam-jam nah jam sebab cari kapuripan ini jelasnya jelas pengunjungan anu sebar terowongan jalan pertama ya. Akhirnya sebab terowongan jalan terbuka ini sejarah kapan kita angkatkan wali para wali yang dirasakan. Bila pada gaduh maka mungkin kalau pokoknya mudah-mudahan sadayana sehingga kesakan dia biasa angkat jalan ke tanah suci Mekahnya yang di Gambir dan wilayah